Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi, yaitu Case Based Learning kedua, di mana pada kesempatan kali ini saya mengangkat kasus tentang tantangan reproduksi induk babi di Natalia Farm yang ada di Gianyar, Bali. Sebelum kita membahas ke pokok pembahasan, perkenalkan nama saya Dani Akbar dengan NIM 23095111174. Saya dari kelas C, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Baik, berikut ini adalah pokok pembahasan yang akan saya tampilkan dalam video. Yang pertama mengenai latar belakang, kemudian permasalahan, lalu ada tujuan dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Baik, Natalia Farm merupakan salah satu peternak babi organik terkemuka yang terletak di Kabupaten Gianyar. Peternakan ini mengusung sistem semi-intensif yang memadukan unsur tradisional lokal dengan menerapkan teknologi dan prinsip manajemen modern. Berkomitmen pada produksi babi organik berkualitas tinggi. Natalia Farm tidak menggunakan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan atau antibiotik growth promoters AGP, serta hanya memberikan pakan berbasis bahan alami lokal seperti dedak padi, singkong, ubi-umbian, dan bahan hijauan. Babi Bali sebagai jenis lokal plasmanuskal asli Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan peternakan. Karakteristik unik babi Bali mencakup kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap lingkungan tropis, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan reproduksi yang cukup baik jika didukung manajemen yang tepat. Dalam kondisi ideal, babi Bali mampu mencapai kebuntingan selama 110-112 hari dan menghasilkan litter size atau jumlah anak dalam satu kelahiran antara 9 hingga 11 ekor. Namun, meskipun telah menerapkan manajemen biosecurity dan pakan yang sesuai standar organik, Natalia Farm tetap menghadapi permasalahan serius dalam hal reproduksi. Kasus seperti kasus estrus yang tidak terdeteksi secara optimal, kegagalan dalam inseminasi buatan pertama, dan durasi kebuntingan yang memanjang menjadi tantangan yang berpengaruh langsung pada efisiensi produksi dan keberlanjutan ekonomi pakan. Kemudian kita bahas pada permasalahan. Dari observasi lapangan dan evaluasi data produksi, ditemukan beberapa permasalahan utama yang mengganggu performa reproduksi induk babi di Natalia Farm. Yang pertama, ketidaktepatan dalam deteksi estrus. Peternak mengalami kesulitan mengenali tanda-tanda estrus secara akurat, seperti perubahan perilaku, pembekakan vulva, dan keluarnya lendir jernih. Hal ini menyebabkan inseminasi buatan sering dilakukan di luar waktu fisiologis yang optimal. Kemudian repeat breeding. Tingginya kejadian inseminasi buatan yang harus diulang lebih dari satu kali untuk satu siklus estrus, menyebabkan pemborosan waktu dan sumber daya. Kemudian durasi kebuntingan yang tidak konsisten. Beberapa induk mengalami kebuntingan yang melampaui 112 hari, yang bisa disebabkan oleh kegagalan implantasi embrio, gangguan hormonal, atau kualitas semen yang tidak optimal. Selanjutnya, tidak adanya evaluasi hormonal rutin. Belum dilakukannya pemeriksaan kadar hormon reproduksi seperti estradiol dan progesteron secara laboratorium atau menggunakan tes kit sederhana. Kemudian, ketiadaan pencatatan reproduksi terstruktur. Tidak semua data siklus birahi, waktu inseminasi buatan, jumlah anak lahir, dan status kebuntingan tercatat dengan baik, sehingga menyulitkan proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Kemudian tujuan. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk yang pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa reproduksi induk babi di Natalia Farm. Kemudian, mengidentifikasi secara detail faktor-faktor penyebab gangguan reproduksi, baik dari sisi fisiologis, manajerial, nutrisi, maupun lingkungan. Dan memberikan rekomendasi berbasis ilmiah yang aplikatif dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas reproduksi peternakan babi organik. Kemudian pembahasan dari kasus ini yang pertama
Profil peternakan. Natalia Farm berdiri sejak awal 2010-an yang telah berkembang menjadi salah satu contoh peternakan babi organik sukses di Pulau Bali. Peternakan ini memiliki populasi babi indukan sekitar 150 ekor dengan sistem kandang terbuka, ventilasi silang alami, dan pengelolaan kotoran berbasis kompos. Pakan diformulasikan dari bahan lokal yang diolah sendiri oleh peternakan tanpa bahan sintesis. Penekanan diberikan pada kesejahteraan hewan, kebersihan kandang, dan pengendalian penyakit secara biologis atau herbal. Kemudian data produksi dan permasalahan. Dari wawancara dengan manajer kandang dan pengamatan langsung, didapatkan data sebagai berikut. Usia pubertas pada babi Bali dicapai sekitar usia 6,7 bulan dengan variasi antar individu. Usia kawin pertama direkomendasikan pada 7,8 bulan untuk memastikan kematangan organ reproduksi. Kemudian durasi estrus rata-rata 2,8 hari dengan siklus estrus 17-18 hari. Lama kebuntingan normal adalah 110-112 hari. Namun, kasus di farm menunjukkan beberapa induk melahirkan setelah 114-115 hari. Baik, selanjutnya adalah litter size berkisar antara 6 hingga 11 ekor, dengan rata-rata 8,5 ekor. Repeat breeding terjadi pada 30-40% induk, yang menyebabkan efisiensi reproduksi menurun. Kemudian ada analisis penyebab. Yang pertama, kesalahan deteksi estrus. Deteksi estrus yang hanya berdasarkan pengamatan visual. Kemudian ada analisis penyebab. Yang pertama adalah kesalahan deteksi estrus. Deteksi estrus yang hanya berdasarkan pengamatan visual dan pengalaman peternak tidak selalu akurat. Ketidaktelitian dapat menyebabkan inseminasi buatan dilakukan terlalu awal atau terlalu lambat, sehingga peluang keberhasilan fertilisasi menurun. Kemudian kurangnya evaluasi hormonal. Hormon estradiol meningkatkan pada fase estrus dan progesteron meningkatkan pasca ovulasi. Tanpa alat pengukur atau uji laboratorium sederhana, mustahil menentukan status hormonal ternak secara presisi. Kemudian kualitas semen dan penanganan. Walaupun Natalia Farm menggunakan semen beku atau segar dari penjantan unggul, teknik penyimpanan dan penanganan semen yang tidak tepat, bisa jadi suhu penyimpanan alat inseminasi buatan juga berpengaruh pada keberhasilan fertilisasi. Kemudian pakan dan nutrien. Kekurangan nutrien penting seperti vitamin A dan E, serta mineral seperti selenium dan seng. Terbukti berperan besar dalam menurunkan kualitas estrus, ovulasi, dan fertilisasi. Tanpa penambahan premix, pakan organik kadang tidak mencukupi kebutuhan reproduksi optimal. Kemudian stres lingkungan. Walaupun sistem kandang terbuka memberikan kenyamanan alami, suhu lingkungan Bali yang tinggi dapat menyebabkan stres panas. Stres ini diketahui dapat mengganggu siklus hormonal dan menurunkan libido. Kemudian sistem pencatatan. Ketiadaan catatan lengkap membuat manajemen tidak dapat mengevaluasi keberhasilan strategi sebelumnya, sehingga kesalahan yang sama dapat berulang. Baik, kemudian adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kasus yang saya bahas ini adalah gangguan reproduksi pada babi indukan di Natalia Farm, Gianyar, Bali merupakan masalah multifaktorial yang melibatkan kesalahan dalam deteksi estrus, kurangnya pemantauan hormonal, nutrisi yang belum diformulasikan secara khusus untuk reproduksi, serta pengaruh lingkungan. Meskipun sistem pemeliharaan organik telah berjalan dengan baik, perlu penyesuaian lanjutan dalam aspek reproduksi agar produktivitas ternak lebih optimal. Kemudian adalah saran. Saran yang pertama adalah meningkatkan deteksi estrus. Gunakan metode kombinasi antara observasi perilaku, alat bantu deteksi estrus seperti bore exposure dan sensor elektronik, dan catatan harian.
Kemudian monitoring hormonal. Terapkan pemeriksaan hormon secara rutin atau menggunakan tes strips sederhana untuk progesteron dan estradiol. Kemudian penggunaan USG. Gunakan USG portable untuk melihat perkembangan ovarium dan konfirmasi kebuntingan sejak usia 21 hari setelah inseminasi buatan. Lalu formulasi pakan reproduksi. Tambahan nutrien spesifik seperti vitamin A, B kompleks, serta mineral Se dan zinc dalam ransum harian induk. Lalu, pencatatan reproduksi. Buat sistem pencatatan digital atau manual terstruktur, mencakup ID induk, tanggal inseminasi buatan, hasil inseminasi buatan, tanggal melahirkan, dan jumlah anak. Selanjutnya, pelatihan SDM. Adakan pelatihan bagi staf kandang terkait manajemen estrus, pelaksanaan inseminasi buatan, dan pencatatan reproduksi secara berkala. Sekian video yang dapat saya buat dan dapat saya sampaikan mengenai tantangan reproduksi induk babi di Natalia Farm, Gianyar, Bali. Dan sekian informasinya, terima kasih.